Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas daring kelas 6 SDN Limbangarjo 1. Kali ini kita masuk ke tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, globalisasi. Subtema 1 kita akan membahas globalisasi di sekitar kita. Kegiatan pembelajaran kita untuk PB1 yang pertama adalah menentukan contoh-contoh kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang kebudayaan. Yang kedua, menemukan informasi pada bacaan. Yang ketiga, mengidentifikasi proses menghasilkan energi. Nah, kompetensi yang akan dikembangkan adalah yang pertama adalah sikap percaya diri dan jujur. Pengetahuannya kerjasama sosial budaya Indonesia di wilayah ASEAN, ada teks eksplanasi dalam bahasa Indonesia, ada proses menghasilkan energi listrik. Sementara keterampilan siswa diharapkan bisa berdiskusi, membaca, menganalisis, dan mengidentifikasi serta menyimpulkan. Nah, di dalam materi pembelajaran 1 di tema 4 subtema 1 ini ada 3 mapel, yaitu bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Yang masing-masing itu bahasa Indonesia akan menggali teks eksplanasi dan menyajikan hasil penggalian informasi teks secara lisan, tulis, dan menggunakan kalimat efektif. Sementara IPS menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Untuk 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama. Dan yang berikutnya adalah IPA menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik, hubungannya dengan listrik. Dan yang 4,6-nya menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi. Oke, kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Globalisasi ini dimulai pada abad 20 seiring perkembangan teknologi digital. Baik itu teknologi komunikasi, diawali dengan teknologi komunikasi, di situ ada komputer, ada telepon, ada perangkat komunikasi lainnya. Yang kita tahu kali ini adalah perangkat komunikasi itu semakin canggih dan semakin selain makin canggih juga semakin fitur-fiturnya itu juga semakin banyak, dan informasi yang kita terima seiring dengan kemajuan teknologi, kemajuan komunikasi, semakin cepat informasi yang kita terima. Misalkan kejadian di Indonesia bagian timur, kita bisa tahu dalam waktu yang tidak begitu lama, dan kita tidak harus hadir ke sana. Kita hanya menerima informasi dari info digital, dari HP, via WA, ada Instagram, ada Facebook, macam-macam ya. Dengan kemajuan teknologi tersebut diharapkan kita tidak tertinggal, baik itu secara personal maupun secara nasional ya, ini tidak tertinggal. Efeknya dengan kecepatan teknologi dan informasi ini, efeknya yang terjadi pada kita adalah budaya-budaya dari luar itu bisa masuk. Teknologi-teknologi, penjualan di perdagangan, di bidang perdagangan, baik di bidang perdagangan, di bidang jasa atau yang lain, itu bisa bebas keluar masuk. Misal dalam bidang perdagangan kita sudah mengenal yang namanya, ya contoh saja saya menyebutkan merek dagang, ada Shopee ya, ada Lazada. Nah, itu adalah salah satu minimarket atau marketplace yang ada di era digital ini. Jadi kita tidak usah keluar rumah, kita hanya klik saja sekali, kita pilih barang, kita masukkan keranjang, kita klik, pembayaran bisa melalui COD maupun transfer bank. Itu akan lebih mudah. Nah,
itu dalam bidang perdagangan. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun kita bisa mengimpor secara pribadi, walaupun dalam jangka waktu yang lama dan dalam dalam koridor-koridor atau aturan-aturan yang sudah ditentukan. Contoh misalkan peralatan, katakanlah peralatan di Indonesia tidak ada, kita bisa membeli di marketplace, misalkan kita beli impor dari Singapura. Nah, seperti itu bisa dalam artian dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ya. Begitu pula kita bisa menjual barang-barang kita bisa menjual jasa-jasa kita ke luar negeri. Jadi tidak hanya kita yang membeli, tapi kita bisa menjual. Contoh kecil yang bisa kita jual. Sementara ini kita ada batik ya. Batik di Indonesia itu sudah ada di luar negeri sana. Jadi penduduk dunia luar negeri itu sudah mengenal batik. Kalau di dunia mengenal karpet dari Turki, maka ada batik dari Indonesia. Nah, pula Tiongkok yang sudah mengekspor dengan khasnya boneka dari Tiongkok itu juga ada. Itu pula mobil itu yang umumnya dari Jepang, kita masih belum bisa mengekspor mobil, tapi kemungkinan dari Bapak Presiden akan mencanangkan Indonesia akan menguasai mobil listrik di Indonesia, dari Indonesia, dan macam-macam lagi. Banyak sekali barang-barang yang sudah mengikuti teknologi, artinya dijual bebas di era globalisasi ini. Ada susu dari Selandia Baru, ada jam tangan dari Swiss, dan macam-macam banyak sekali. Dan yang paling penting, tidak kalah pentingnya juga, kemarin di Kompas itu saya lihat ada angklung ya, ini dimainkan oleh Menteri Luar Negeri Hillary Clinton ya, dipromosikan angklung ke dunia. Jadi itu ada gambarnya angklung di situ. Itu tepatnya pada tanggal 22 Juli malam ya, di Hotel Nusa Indah Bali itu mulai diperkenalkan angklung ke luar negeri, dan ini yang memainkan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton ya, meskipun masih di Indonesia tapi kan sudah diperkenalkan. Nah, itu dari sisi teknologi. Nah, kalau kita berbicara teknologi, kita tidak bisa lepas dari teknologi listrik, karena semua teknologi itu berdasarkan dari listrik. HP kalau habis baterainya ya kita cas melalui listrik. Apapun itu yang berkaitan dengan teknologi itu berhubungan dengan listrik. Nah, kita tidak hanya berkonsentrasi pada teknologi saja, tapi kita harus berkonsentrasi bagaimana cara menghasilkan listrik. Karena apa? Teknologi tanpa listrik mati, tidak ada ya. Kita tidak bisa bergantung kepada PLN. Nah, kalau bahan bakar PLN-nya untuk menghidupkan listrik mati, ya kita kan tidak bisa. Nah, ini kita harus berpikir cara membuat energi listrik. Energi listrik ini memiliki peran penting di era globalisasi, dan itu tidak dapat dipungkiri ya, bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang, dan yang mendukung salah satunya adalah listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dan dengan ditemukannya teknologi televisi, komputer, HP, telepon genggam ataupun yang lain, kemudian arus-arus informasi yang begitu cepat, bisa dari internet, dari informasi dari belahan dunia bisa kita terima dengan cepat, maka kebutuhan akan listrik menjadi suatu hal yang harus
dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik di sini dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber listrik. Pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA) menggunakan air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengamanan. Kemudian air masuk ke tangki pengamanan tekanan. Di dalam pipa mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Dari air diputar ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang sama. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin, dan turbin bergerak menjadi sebuah energi listrik oleh generator. Jadi energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator, dan listrik dari generator kemudian diatur kapasitasnya, tegangannya, dan dialurkan ke transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Ya. Nah, ini jalur listriknya. Baik. Listrik bisa kita buat secara sederhana asalkan kita tahu alurnya. Nah, ini kalian bisa amati gambar. Ini ke perumahan, itu yang awal, ya. Itu ada tulisan ke perumahan, ada dinamo, turbin, kincir air, aliran sungai, dan kemiringan 25 derajat. Ini adalah salah satu contoh listrik PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ini bisa dibuat. Baik, pembelajaran tema 1 pada pembelajaran tema 4 pada subtema 1, pembelajaran 1 ini sampai di sini dulu. Tugas sudah ada di Google Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.